Dari sisi tampilan estetikanya nih luar biasa nih teman-teman. Saya baru nemuin yang kayak begini ya, di mixer-mixer yang lain tidak pernah ada. Yaitu ada lampu indikatornya lengkap dengan LED-nya ya di setiap tombol-tombol, dan di sampingnya nih, woi, tuh teman-teman bisa lihat tuh ganti-ganti warnanya. Oke, kita coba di sini ya, efeknya 95 ya, di pukul 11 atau pukul 10. Kemudian gainnya di pukul 3, kemudian ini di pukul 3 juga untuk high, middle-nya di pukul 12, low-nya di pukul 1. Mengapa di dunia ini selalu menertawai? Kiranya Tuhan jadi saksi bagiku betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kembali saya akan menyampaikan ya informasi kepada teman-teman sekalian, yaitu sebuah produk ya yang baru yang dari brand Wave Audio dengan tipe Mix 4 USB versi 2 atau versi 2 yang dulu pernah saya review, tapi saat ini keluar versi 2-nya teman-teman sekalian. Nah, kalau dilihat dari sisi tampilan, teman-teman pasti sudah akan melihat ada beberapa perubahan ya atau perbaikan yang dipunyai oleh Mix 4 USB versi 2 dari Wave Audio. Nah, seperti apakah kualitas dan seperti apakah kelebihan dan kekurangannya? Mari simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ya. Di hadapan kita sudah ada mixer Wave Audio Mix 4 USB versi 2 ya, yang merupakan keluaran terbaru tahun 2024 dari Wave Audio. Nah, di sini teman-teman sekalian, untuk sesi pertama kita akan lihat isi dari paket mixer yang dari brand Wave Audio dengan tipe Mix 4 USB versi 2, apa saja isinya, mari kita lihat kembali. Baik teman-teman sekalian, kita buka isinya ya. Jadi kalau dari sisi kotak seperti ini tampilannya. Wave Mix 4 USB versi 2 yang terbaru. Kemudian sudah ada 4 channel mixer with USB recording audio interface. Jadi kita pakai USB ya teman-teman ya. Kemudian di belakangnya juga ada OTG-nya untuk bisa langsung recording melalui HP maupun melalui PC atau komputer. Baik, kita cek sekeliling dari kotak ini. Jadi ada specification-nya ya. Bisa kita baca teman-teman. Nanti kita lihat kelebihannya seperti apa. Sekarang kita unboxing dulu, bukan unboxing tapi melihat isi dari kotak ini apa saja yang kita dapatkan. Kita cek dulu. Oke. Baik, pertama ada kartu. Kartu apa ini? Kartu Wave Audio Monitor, warranty card. Ini kartu warranty cardnya seperti ini. Ini ada kodenya ya. Dari dialernya juga bisa diisi nanti. Kemudian dapat stiker Wave Audio. Kemudian ada kartu nama. Nah, ini dari Destiny Sound yang meminjamkan alat ini. Terima kasih Pak Fendri Andrianto ya. Nomornya sekian. Silakan nanti teman-teman yang ingin langsung kontak ke beliau bisa langsung menghubungi. Kemudian ada kartu manual, user manual atau kartu petunjuk user manual, cara pemasangan dan fungsi-fungsi secara tertulis sudah ada. Kemudian kita juga ada mendapatkan adaptor ya, USB adaptor. Ini voltasenya, outputnya ada 5 volt 2 ampere ya, atau 2000 miliampere. Oke, lumayan nih dapat adaptor. Kemudian
Ada USB kita dapatkan juga ya, Type C, dan ini juga USB Type C 2. Dapat 2 ya teman-teman sekalian ya. Nanti kita cek kenapa dapat 2. Oke, kemudian selanjutnya kita cek unitnya ya. Unitnya seperti ini ukurannya, tidak terlalu besar ya. Ini termasuk ukurannya mini ya teman-teman ya. Ini ukuran telapak tangan saya. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi tadi ada dapat 2 kabel data ya, Type C. Jadi satu mungkin untuk powernya, satu untuk OTG-nya, atau bisa pilih salah satu tergantung dari kekuatan dari perangkat kita ya. Kalau misalkan handphonenya kuat untuk mengangkat listrik dari mixer ini ya berarti cukup pakai OTG saja. Tapi kalau tidak cukup bisa dibantu dengan Type C DC 5 volt 2 ampere ini. Oke, nanti ada penjelasan teman-teman, dan di sini ada LED. Nanti kita akan cek LED-nya seperti apa ya teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya kita lihat seperti apa tampilannya yang teman-teman bisa lihat ya. Ini cukup menarik sekali ya. Dari estetika atau tampilan ini cukup unik ya teman-teman sekalian. Karena di setiap tombolnya ada LED-nya ya. Yang belum ada saya temui di mixer-mixer tipe-tipe yang lain ya, atau merek-merek yang lain. Nah, di sampingnya juga ada LED ya. Teman-teman bisa lihat ini ada LED-nya. Ya, dia bisa berubah warna-warni kan karena ada RGB-nya. Dan kemudian ini bisa di on off kan untuk LED. Nah, ini ada tombolnya LED. Kalau kita matikan, kita pencet, dia timbul ke atas. Kalau kita pencet lagi, dia akan aktif ya untuk LED sesuai dengan kebutuhan kita nih. Ini cakep sekali kalau untuk konten ya sebenarnya, atau live streaming. Nah, sepanjang video ini teman-teman mendengarkan hasil suara atau kualitas suara yang dihasilkan oleh mixer ini. Nah, untuk saat ini saya sudah memasang sedemikian rupa ya. Untuk headset saya pakai headset yang kecil. Dia ada colokan untuk headphone ya, atau phone. Untuk ukuran yang kecil 3,5 mili lubangnya, dan ukuran 6,5 mili untuk yang phone ya. Jadi ada 2. Nah, ini kita akan punya beberapa alternatif. Jadi alternatif ini mempermudah ya pilihan kita terhadap ukuran ya, colokan jack atau headphone kita agar mudah digunakan. Nah, kemudian di sini juga ada tambahan mic ya, ukuran 3,5 mili ya. Tapi kali ini saya pakai mic lainnya yang ukuran XLR ya. Jadi dia bisa combo, ini bisa pakai Akai, bisa pakai SLR, dan ada 2 channel teman-teman sekalian. Nah, kemudian ini saya mungkin awalnya pakai ini dulu ya di belakangnya ya. Di belakangnya ini ada power ya. Powernya itu bisa bersumber dari adaptor ya, ada saklarnya ya teman-teman ya. Ada bisa di pinggir kiri, tengah, dan pinggir kanan. Kalau pinggir kiri saya, ini saya menggunakan OTG. Jadi sumber dayanya menggunakan OTG atau bersumber dari PC, laptop, atau dari handphone. Nah, ini saya sambungkan ke komputer ya teman-teman, atau laptop teman-teman, agar dia bisa terekam suaranya. Kemudian dia dikenali sebagai soundcard ya, dan ini kualitasnya cukup bagus, yang seperti teman-teman dengar seperti ini ya hasilnya. Kemudian untuk di tengah dia off ya. Kalau saya tengahin dia mati nih semua. Kalau kanan berarti sumber dayanya dari adaptor. Jadi dia dapat adaptor sekaligus kabel USB Type C. Jadi kita punya pilihan mana yang lebih baik ya. Nah, ini juga bisa digunakan jika laptop atau handphone kita tidak bisa, kurang daya ya, artinya kalau kita khawatir dayanya nanti akan kesedot karena akan biasa pakai baterai ya. Jadi bisa dibantu menggunakan adaptor. Jadi dia bisa pakai dua-duanya teman-teman ya. Jadi tidak membebani sumber daya yang ada di laptop atau komputer maupun di
handphone ya. Jadi baterainya tidak akan cepat habis. Nah, ini bisa ditambah dengan adaptor tambahan di sini. Nah, kemudian kita kembali lagi ya di atas ini ya. Jadi di tampilan teman-teman bisa lihat untuk channel 1 di sini ada gain yang ada lampu LED hijau. Kemudian ini ada high ya. Yang biru ini high untuk equalizer nih ya. High, middle, low. Ini saya pakai pukul 12, yang high-nya saya pakai pukul 3 ya. Kemudian yang di bawahnya nih efek ya. Nah, efeknya kalau kita yang warna ungu LED-nya ini kalau kita putar, nah seperti ini. 1 2 3, 1 2 3. Nah, ini saya pakai efek level full yang di sini ya. Tapi untuk levelnya saya pakai 08. 08 itu room. Hall. Jadi pakai yang hall ya. Nah, kemudian untuk volumenya ini bisa diatur di sini ya. Ini ada geser. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3. Oke. Nah, kemudian kalau mute ada di sini, ada mute nih, teman-teman, mute. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, kemudian ada tombol lagi di sini. Ini adalah untuk hi-hat ya. Untuk instrumen nih teman-teman di channel 1. Di channel 1 ini, kemudian untuk pantom yang warna merah. Ini untuk hi-hat instrumen. Yang channel 2 juga demikian. Ada pantom, ada untuk instrumen ya. Jadi kalau kita pakai gitar, organ, apapun itu sebaiknya tombol ini diaktifkan ya. Untuk menyesuaikan tegangan agar nanti suaranya lebih jernih ya. Nah, kemudian apalagi ini di sini teman-teman yang ada, kita lihat di sini ada pan. Nah, pan ini left right-nya ya. Ini tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini sebelah kiri yang keluar dari mic. Oke, kita tengahkan lagi untuk stereo. Kemudian yang berikutnya untuk channel 2 juga sama ya teman-teman ya. Jadi perlakuannya sama. Ini karena saya tidak gunakan jadi saya minimalkan. Kemudian yang berikutnya ini adalah channel 3/4 ya. Ini 3/4 ini seperti biasa kalau kita pakai inputan yang ada di sini nih teman-teman. Kita input berarti ini harus diaktifkan di mana? Nah, ini 3/4-nya nih. Nah, ini ada tombol khusus ya 3/4 kalau kita ingin menggunakan sumber suara atau instrumen dari 3/4 nih levelnya ya. Diatur sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada tombol USB OTG kalau kita pakai komputer atau laptop atau pakai smartphone, ini harus dipencet ya teman-teman ya ke dalam. Ini kalau saya lepas dia nanti nggak kedetek ya, artinya akan putus nih suara saya di rekaman. Nah, kemudian di sini ada LED power. Kemudian ada USB ya. Nah, USB 1 ini fungsinya untuk flash disk ya. Untuk rekaman teman-teman dan bisa menjalankan MP3. Nah, ini bedanya nih teman-teman. Jadi kita bisa sambil mendeteksi USB di sini ya. Kemudian untuk DSP-nya atau efeknya ini ada 100 ya, 100 tipe. Mulai dari 01 sampai 100. Ya, ini dia. Tapi kalau di sini bisa lihat ada 0 ya. Nah, situ ada 0 tuh. Kalau 0 berarti 0 sampai 100 teman-teman. Nah, efeknya kayaknya lumayan banyak nih ya. Kemudian ini sama di setiap channel ada pan ya, ada left right-nya, jadi kita bisa atur. Nah, ini ada tombol LED. Kalau kita matikan nih seperti ini. Jadi dia tidak ada lagi LED atau lampu-lampunya ya. Nah, kalau kita aktifkan kita tinggal pencet. Nah, ini sangat membantu kalau di posisi ruang gelap nih teman-teman. Ini cocok nih untuk DJ nih. Atau konten-konten yang ruangannya gelap ya. Untuk merekam suara. Kemudian yang di sini ini untuk efek. Ya, efek. Ini, oke. Ini efek level yang ini, yang warna ungu. Kemudian ini pan kiri kanan, ya. Ini ada kaitannya dengan efek, ya.
Kemudian ini, wah efeknya bisa diatur nih, mau efeknya sebelah kanan apa efeknya sebelah kiri. Nah gitu dia. Wah bagus juga ya. Kemudian di sini ada USB. Nah ini volume ya, kalau kita pakai USB 1, di sini pengaturan volumenya ya. Kemudian di sini untuk pon monitor di headset ya. Ini saya pakai full karena kalau ini biar jelas ya. Jadi saya pakai full aja di headset. Kalau misalkan terlalu kencang ya kecilin aja. Kemudian ada main out. Nah, main out ini khusus untuk di sini ya. Untuk ini gambarnya berarti ke speaker aktif ya. Atau bisa ke ampli misalkan. Nah, ini volume main outnya di sini. Jadi nggak pengaruh ke headphone nih teman. Kita mau besarin kecilin ini tetap sama ya. Di headset ya. Di phone, tapi kalau ini pengaruhnya di sini. Nah ini ada pon juga untuk headset yang 6,5 mili dan ini untuk monitor. Jadi ini out nih teman-teman ya. Out ya. Out. Left dan right bentuknya RCA ya. Ini untuk misalkan kita sambungkan ke ampli misalnya atau ke mixer lain atau ya, atau ke perangkat-perangkat audio yang untuk menerima input dari monitor ini ya, dari suara dari mixer ini. Jadi ini out, masuknya ke in-nya perangkat audio yang lain ya. Kemudian yang berikutnya, oke ini in out ya. Ini juga out ya, oke. Monitor, oke. Monitor. Kemudian di LED-nya di sini, nah ini cukup unik juga nih teman-teman. Dia ada pengaturan beberapa mode ya, ini modenya kita bisa lihat tuh. Ini untuk mode input suara yang lain ya, ini kayaknya ya, ini atau ini ya. Ya coba nih soalnya nggak ada keterangan nih. Out apa input, tapi kayak ini out nih kalau monitor. Nah ini PC karena saya mengonekkan ke PC atau laptop. Sedangkan ini efek ya. Jadi harus diatur dulu baru kita bisa atur-atur. Nah ini nggak berubah, ini nggak berubah. Nah cuman tadi saya agak bingung ketika kita cari Bluetooth-nya mana ya. Ternyata di keterangannya teman-teman sekalian, kalau kondisinya ini pakai OTG, Bluetooth-nya kita nggak bisa gunakan nih teman-teman. Jadi posisinya kita harus lepas dari hubungan ke OTG-nya atau ke komputer atau ke smartphone. Jadi baru bisa diaktifkan, nampak nanti gambar Bluetooth-nya di sini ya. Ada beberapa pengaturan di sini, nanti kita bisa atur-atur di modenya. Nah, nanti digeser-geser lagi gitu. Bisa dipilih lah intinya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada indikator ya, indikator LED tes 123, tes 123, tes 123. Ini kok nggak naik ya? Coba kita naikin. Tes 12, 12, tes 12, tes 12. Oh ini dia, kalau dinaikkan harusnya di sini ya. Tes 12, tes 12, tes 12. Oke. Walaupun nggak pengaruh di headset, tapi ini pengaruh di out ya. Jadi kalau kita naikkan out-nya baru dia nanti indikatornya keluar nih. Ya, tes 12, tes 12, 123, tes 12. Oke, cukup segini ya, teman-teman ya. Nah, suara yang teman-teman dengar di sini, kalau saya diam, ini kebetulan sedang hujan ya. Jadi kalau teman-teman dengar ada suara gerimis-gerimis hujan atau apapun suara yang di latar suara saya, itu berarti ada sedang hujan ya. Jadi bukan noise ya. Noise-nya noise alam dari luar. Baik teman-teman sekalian, jadi saya lanjut lagi. Sepertinya sudah ya. Nah sekarang kita masuk ke efek ya. Efeknya kita coba satu-satu ya. Kita geser-geser di sini. Kita pakai 0 dulu sebentar. Ini naikkan ke posisi pukul 12. Ini saya maksimalkan efeknya. Ya, saya coba deh. Karena ada yang protes kalau efeknya kecil, nggak kedengeran ya. Ini adalah efek room.
Tes 12 00. Dia sampai 6. Coba kita rubah ke 6. Nah, ini dia. 1. Wah, panjang banget ya. Tes 123 123 room. Tes 123 123 sampai di sini ya, saya sampai jauh ini. Tes 123. Kemudian kita rubah ke efek hall 7. Tes 123 123 123 123 123 tes 123. Ini sampai ke 9. Coba 9. Tes 123 123 123 123 123 123 123. Ini hall level 9. Oke, kita ke level 10 ambience. Tes 123 tes 123 123 10 sampai 12. Coba ke 12 maksimal. Tes 123 123 123 123 waduh ini ambien. Waduh. Oke, kita pindah ke flat ya. 13. Tes 12 ini flat. Nah, sekarang kita coba sampai 15 ya maksimal. Tes 123 tes 123. Oke, saya coba yang terakhir aja ya, tapi dalam satu grupnya masing-masing efek. 123 123 ini flat seperti itu. Kemudian yang 18 maksimalnya yang di get reverb ya. Get reverb yang maksimalnya 18, kita masuk ke 18. Tes 123 123 tes 123. Nah, ini suara get reverb ya di efek 18. Kemudian kita masuk ke 21 ya, reverse rev 21. Tes 123 123 tes 12. Ini reverse rev 123 tes 123 123. Mungkin cocok untuk gitar ini ya. Ini pokoknya pakai gitar bisa juga nih, reverse rev tes 12. Baik, kita masuk ke church ya. Church 24. Tes 123 123 tes 123. Church 24. Kalau 23 tes 123. Seharusnya 23 ya. 123 tes 123 tes 123 123 tes 123. Kalau 24 dia harusnya udah masuk spring ray ya. Coba kita spring ray 26. Tes 123 ini spring ray 27. Tes 123 itu sebenarnya early rev kayaknya. Early rev berarti harus dikurangi 1 dari 30 berarti 29 misalnya. Ini 30 yang maksimal early rev, tapi kita coba 29. Tes 12, nah early rev ini ya. 123 tes 123 tes 123. Kemudian 32 slap back rev 32. Tes 12 ini slap back rev 123 tes 123. Kemudian 50 ya. 50 berarti 49 itu delay tes 123 52 ping pong
Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Kiri kanan suaranya mantul-mantul. Kiri kanan di headset saya. Oke. Kemudian 62 iho. Tes 1 2 3. Nah itu iho. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, kita ke 68 chorus. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah ini chorus 1 2 3. Kemudian 71 flang. Tes 1 2 ini flang. 1 2 3. Tes 1 2. Ini cocok pakai gitar. 74 tremolo. Tes 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, kita 7. Tes 1 2. Ini auto bawah. 1 2 3 3 1 1 2 3 3 2 1 tes 1 2 3 1 2 3. Oke, kita balik ke 80 radio voice. Tes 1 2 3 ini radio voice seperti ini. Tes 1 2 3, coba kita coba 79. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 radio voice 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, sekarang kita ke pitch itu 88 maksimal. Tes 1 2 3 ini pitch 88 87 seperti ini. 1 2 3 86 seperti ini. Tes 1 2 3 85 seperti ini. Tes 1 2 1 2. Oke, dan seterusnya 84 seperti ini. Oke, kita masuk ke distortion. Distortion itu lebih pas untuk gitar sebenarnya. Kita coba ya 90. 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini distortion 91 seperti ini. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Kemudian kita masuk ke overdrive itu 93. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Kemudian masuk delay rev itu 96. Tes 1 2 3. Ini delay rev. Nah ini bisa juga untuk karaoke ini teman-teman ya. Pakai karaoke juga enak di sini. Delay rev ya. Delay rev 96. Ingat namanya 96. Kalau sudah 7. Tes 1 2. 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. Oke ini 95 96. Tes 1 2 3. Kita coba chorus rev 98. Tes 1 2. 1 2 3. Tes 1 2 3 sampai 99 98. Tes 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Kalau 100 delay chorus atau 99 delay chorus. Tes 1 2 3. 1 2. 1 2 3. Tes 1 2 3. Dan ini 100 00. Tes 1 2 3. Oke. Dia sampai 100 tuh 00, maksudnya 00 100 ya. Berarti ini memang 1. Oke. Baik, teman-teman, mungkin saya ke delay rev ya. Tadi delay rev itu 96 enaknya. Tes 1 2 3, 1 2 3. Nah, ini dia delay rev. 1 2 3, 1 2 3. Oke, ini cocok untuk karaoke ya. Delay rev. Mantap ini. Baik teman-teman, demikian ya yang sudah kita kupas tuntas nih. Oke, sekarang kita ke kesimpulan ya, langsung saja kesimpulannya. Pertama, dari sisi fisik ya, ini kelebihannya ya. Dari sisi fisik ini bahannya dari metal. Nah, kalau sampingnya itu plastik tebal ya. Oke, tapi secara keseluruhan semuanya metal. Kemudian dari sisi tampilan estetikanya nih luar biasa nih teman-teman. Saya baru nemuin yang kayak begini ya, di mixer-mixer yang lain tidak pernah ada. Yaitu ada lampu indikatornya lengkap dengan LED-nya ya di setiap tombol-tombol. Dan di sampingnya nih, woi, tuh teman-teman bisa lihat tuh ganti-ganti warnanya. Ya. Kadang hijau, nanti ada kebiru-biruan.
nanti dia merah, keungu-unguan dan seterusnya ya. Ini berubahnya dia fader ya. Lebih transisinya dia halus ya. Perpindahan warna lampunya. Nah, kemudian yang berikutnya ukurannya juga kecil ya. Tidak terlalu besar dan beratnya sekitar 300 gram, 300 sampai 350 gram ya. Kemudian dari sisi warna juga saya suka, ini warna putih ya, jadi kersatnya bersih ya, cakep lah ya. Kemudian dari sisi fasilitas juga demikian, ini cukup lengkap ya, sudah kita bahas habis kupas tuntas dan DSP-nya ada 100 ya teman-teman sekalian. Kemudian hasil rekamannya juga lumayan bagus nih, bukan lumayan ya, tapi bagus teman-teman. Ini kalau saya diam, saya kecilkan ya, biar tahu bahwa ini noise atau tidak. Nih, kecilin. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya. Jadi noise yang diterima itu dari luar ya, dari hujan ya. Karena ada hujan di sini. Nah, kemudian berikutnya dari sisi ini ya, ada LED-nya. Di sini juga cukup membantu. Kemudian DSP-nya ini sudah 24 bit DSP. Dan kemudian saya suka bentuknya ya, dan ada dari powernya OTG-nya sudah ada USB-nya di sini ya, khusus untuk handphone juga sudah disiapkan. Kemudian untuk USB yang seperti ini sudah ada juga ya untuk flash disk. Jadi ada 2 USB ya, malah 3 untuk powernya. Jadi sudah disiapkan. Nah, kemudian satu lagi kelebihannya saya lupa ini terus terang teman-teman, dari sisi powernya ya. Ini kan saya pakai mic dynamic nih. Ini pukul 12 nih hasilnya seperti ini, tapi kalau saya maksimalkan ini suaranya gede banget nih teman-teman. Tes 1 2 3. Jadi preamp-nya itu powernya gede ya. Nah, ini kadang-kadang kalau saya pakai mic dynamic di mixer biasa gitu ya, yang preamp-nya standar itu tidak sekencang ini teman-teman ya. Nah, ini bayangkan kalau saya pakai mic condenser. Oh, mic condenser ini gede banget ini, padahal ini pakai dinamik ya. Ini tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, suaranya jadi kencang sekali ya. Nah, makanya saya pakai di pukul 1 2 atau pukul 3 aja sudah cukup nih. Udah maksimal banget di headsetnya, terlalu kencang sebenarnya. Jadi karena saya ingin rekamannya lebih jelas, jadi saya harus agak gedein dari sisi gainnya ya. Nah, itu kelebihannya. Kemudian ini bergaransi 1 tahun ya dari Wave Audio, dan ini tipe terbaru tahun 2024 ya. Sedap ini, tampilannya keren ya. Nah, kemudian sekarang kita bicara sisi kelemahan ya. Nah, sisi kelemahannya pertama, tadi pikirnya saya bisa Bluetooth sambil pakai OTG ya, kayak begini. Nah, ternyata dia kalau sudah tersambung OTG, Bluetooth-nya itu tidak bisa diaktifkan. Jadi kalau mau pakai instrumen-instrumen dari luar harus pakai input-input dari sini, kemudian atau dari instrumen yang dari OTG ya, bisa dari laptop ataupun dari handphone yang kita sambungkan melalui OTG USB. Nah, jadi seperti itu salah satu kelemahannya ya teman-teman ya. Saya pikir tadi bisa bareng-bareng tuh. Kemudian yang berikutnya apa ya? Kayaknya belum ada lagi ya. Kayaknya seperti itu ya teman-teman ya. Tadi saya agak kesulitan hanya dari sisi Bluetooth-nya saja tadi tuh, yang tidak bisa bareng-bareng ya. Kemudian apalagi ya dari sisi kelemahannya, saya pikir itu udah cukup ya, karena di sini sudah efeknya udah 100. Nah, untuk kualitas rekamannya sendiri ini saya masih terdeteksi di laptop. Ini maksimal masih 16 bit 48 kHz ya hasil rekaman ini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman ingin mengupgrade atau mendapatkan kualitas di atasnya lagi dari sisi rekaman OTG ya, bukan dari output ini ya. Kalau dari output ini kan beda, ini ke speaker atau ke ampli. Tapi kalau dari sini kan rekamannya langsung ke digital melalui kamera dan laptop ya, ataupun komputer.
Nah ini beda lagi karena ini hasil rekaman dari komputer seperti ini. Nah jadi kalau ingin lebih lagi berarti harus pakai sound card seperti yang kemarin saya review ya, yang sudah 32 bit misalkan. Nah itu silakan aja teman-teman, tapi menambah alat lagi. Tapi menurut saya kalau dengan seperti ini aja sudah cukup ya. Nanti kita akan coba pakai karaoke, hasilnya seperti apa. Nah, oke kita coba di sini ya. Ini saya atur-atur lagi teman-teman karena suara musiknya kita harus sesuaikan. Jadi saya setel di kira-kira di 0 dB ya. 0 plus tapi ya, plus dB, 0 plus dB. Kemudian echo lagi apa? Efeknya 95 ya di pukul 11 atau pukul 10. Kemudian gainnya di pukul 3. Kemudian ini di pukul 3 juga untuk high, middle-nya di pukul 12, low-nya di pukul 1. Nah, ini untuk channel monitornya jangan dihidupin ya, karena untuk bisa diatur ya teman-teman. Ini untuk musiknya kita pakai pukul 1 atau pukul 2 ya, gain-nya. High-nya di pukul 2, ini middle-nya di 12 saja, low-nya di pukul 12. Nah ini efeknya nggak perlu ya, kita coba dulu deh. Oke, sekarang saya coba hidupkan dulu ya. Mengapa di dunia ini selalu menertawai? Kiranya Tuhan jadi saksi bagiku betapa sucinya jalinan cintaku. Kemudian secara keseluruhan teman-teman ya, saya sangat senang ya dengan mixer ini ya. Mixer dari Wave Audio Mix for USB versi 2 ya. Nah dari harganya sekarang ini kalau nggak salah sekitar 890 ribuan kalau nggak salah ya, atau 850 ribuan lah sekitar itu teman-teman ya. Jadi ini harganya demikian, dan ini merupakan produk terbaru yang dikeluarkan oleh Wave Audio. Nah jadi mantap ya teman-teman kalau bisa lihat di sini. Aduh, jadi kepengen nih. Oke baik teman-teman, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Nah demikianlah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga review ataupun tutorial pada video kali ini terkait dengan Mix for USB versi 2 dari Wave Audio yang keluaran terbaru tahun 2024 ini bisa menjadi referensi teman-teman sekalian nih untuk yang mencari mixer yang ukurannya mini tapi tampilannya bagus ya. Secara tampilan ini bisa menjadi salah satu keunikan dari produk ini. Untuk itu teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih dan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.